Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dedila Ananda, NPM 20312118. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 di pembelajaran PBA atau NLP, yaitu bab 3 membahas mengenai membangun kosakata NLP Anda. Di bab-bab sebelumnya Anda telah diperkenalkan tentang alasan pemrosesan bahasa alami menjadi penting, terutama dalam konteks saat ini. Yang dilanjutkan dengan diskusi tentang beberapa prasyarat dan pustaka Python yang sangat bermanfaat untuk tugas NLP. Di dalam bab ini, kita akan melanjutkan pembahasan ini dan membahas beberapa tugas yang paling konkret terlibat dalam membangun kosakata untuk tugas-tugas NLP dan memproses data tekstual secara detail. Kita akan dimulai dengan mempelajari apa itu kosakata dan mengembangkan gagasan tersebut ke depan sebuah kosakata. Kita akan melakukan ini dengan menerapkan berbagai metode pada data teks yang ada di dalam sebagian besar pipeline NLP di organisasi manapun. Dalam bab ini kita akan membahas topik-topik berikut, yaitu leksikon, fenom, grafem, dan morfem, tokenisasi. Yang pertama yaitu leksikon. Leksikon dapat diartikan sebagai kosakata seseorang, bahasa, atau cabang ilmu pengetahuan. Secara sederhana, leksikon dapat diibaratkan sebagai kamus istilah-istilah yang disebut leksem. Misalnya, istilah yang digunakan oleh praktisi medis dapat dianggap sebagai leksikon bagi profesi mereka. Sebagai contoh, ketika mencoba membangun suatu algoritma untuk mengubah fisik resep yang diberikan oleh dokter ke dalam bentuk elektronik, leksikonnya terutama akan terdiri dari istilah medis. Leksikon digunakan untuk berbagai macam tugas NLP, di mana mereka disediakan sebagai daftar kata atau kosakata. Percakapan yang bersangkutan didorong oleh kosakata masing-masing. Dalam bab ini kita akan melihat langkah-langkah dan proses yang terlibat dalam membangun kosakata bahasa alami, yaitu fenom, gramen, dan morfem. Sebelum kita mulai melihat langkah-langkah untuk membangun kosakata, kita perlu memahami fenom, frafem, dan morfem. Fenom dapat dianggap sebagai bunyi ujaran yang dibuat oleh mulut atau satuan bunyi yang dapat membedakan suatu kata dengan kata lainnya dalam suatu bahasa. Grafem adalah kelompok huruf berukuran satu atau lebih yang dapat mewakilinya. Bunyi atau fenom tersendiri. Kata sendok terdiri dari 5 huruf, sebenarnya mewakili 4 fenom yang diidentifikasi oleh grafem, yaitu S, P, O, dan N dalam bahasa Inggris yang artinya spoon. Morfem adalah suatu makna terkecil dalam suatu bahasa. Kata yang tidak bisa dipecahkan terdiri dari 3 morfem, yaitu unmorfem, terikat yang menandakan tidak, break morfem, yaitu akar, mampu, yaitu morfem bebas menandakan dapat dilakukan. Tokenisasi. Untuk menambahkan kosakata, hal pertama yang harus dilakukan adalah memecahkan dokumen atau kalimat menjadi potongan-potongan yang disebut token. Setiap token membawa makna sematik yang terkait dengan dia. Tokenisasi adalah salah satu hal mendasar yang harus dilakukan dalam aktivitas pemrosesan teks apapun. Tokenisasi dapat dianggap sebagai teknik segmentasi yang Anda coba lakukan, memecah potongan teks yang lebih besar menjadi potongan-potongan kecil yang bermakna. Token secara umum terdiri dari kata dan angka, namun dapat diperluas hingga mencakup tanda baca, simbol, dan terkadang emotikon yang dapat dimengerti. Memahami normalisasi kata, seringkali kita tidak ingin memiliki setiap penggalan kata yang pernah kita miliki ditemui oleh kosakata kita. Kita mungkin menginginkan hal ini karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk membedakan dengan benar. Misalnya frasa U dan N dengan karakter dipisahkan oleh periode dari PBB tanda titik. Kita juga dapat
membawa kata-kata ke bentuk akar di kamusnya. Misalkan I am, are, dan is dapat dikenali dari bentuk akarnya. Be, yang lain depan kita dapat menghilangkan infleksi dari kata-kata untuk membawa ke dalam bentuk yang sama. Kata-kata mobil dan mobil semuanya dapat didefinisikan sebagai mobil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi dan terima kasih.